Shalom, senang sekali saya bisa kembali melayani Anda dalam ibadah online. Pernahkah Anda mendengar istilah "Let's do our best and let God do the rest"? Mari lakukan yang terbaik dan biar Tuhan yang melakukan bagiannya. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata gini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saya percaya dari statement "Let's do our best and let God do the rest" ada benarnya bahwa seharusnya fokus kita itu melakukan yang terbaik yang kita bisa. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah melakukan yang terbaik yang jadi bagian kita dan izinkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Sebaik-baiknya kita berusaha, ada hal-hal yang di luar dari kendali kita. Sebagai manusia, kita punya keterbatasan, tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas dan kita harus menyadari bahwa ada hal-hal di luar kendali manusia yang menjadi kedaulatan Tuhan. Contohnya, siapa orang tua kita? Kita nggak bisa pilih, bukan? Itu merupakan kedaulatan Tuhan. Kita lahir di mana? Dari suku apa? Itu merupakan kedaulatan Tuhan, bukan pilihan kita. Kemudian, kapan kita dipanggil pulang ke sorga? Kapan kita mati? Semua tergantung Tuhan, bukan kita yang menentukan. Memiliki keturunan. Ada yang bilang, enggak Bu Heni, teknologi sekarang sudah bisa lewat IVF dan lain sebagainya. Saya mau katakan gini, saya dengar banyak orang-orang yang punya uang, mereka melakukan bayi tabung dan lain sebagainya, tetap nggak bisa punya keturunan. Berkali-kali nggak jadi. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, saya percaya nggak ada seorang pun bisa punya keturunan, karena keturunan itu upah dari Tuhan. Jadi, kalau kita tahu ada hal-hal yang memang di luar kendali kita nggak perlu kecewa, kita nggak perlu maksa, karena semua ini dari Tuhan dan bukan dari kita, nggak bisa diupayakan oleh manusia. Beda dengan pasangan hidup, ada yang bilang jodoh kan dari Tuhan. Ya, tapi kita yang milih. Kalau jodoh itu dari Tuhan, harusnya Tuhan yang pilih buat kita. Ada orang-orang yang ketika dia mencari pasangan hidup, dia berdoa dan minta kehendak Tuhan. Bukan apa yang dia mau, tapi biar Tuhan, apa yang Tuhan mau. Tapi ada juga orang-orang yang memilih pasangan hidup yang dia mau. Makanya gak ketemu-ketemu. Nah, saya ingin ingatkan kita untuk belajar membiarkan Tuhan jadi Tuhan. Let God be God. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sebelum COVID, saya percaya seperti saya, Anda juga sudah punya rencana apa yang kita mau lakukan setahun ke depan, 2 tahun ke depan, bahkan mungkin ada yang sampai 5 tahun ke depan, sampai 10 tahun ke depan. Lalu apa yang terjadi? Ketika COVID melanda dunia, semua perencanaan kita gagal total, semuanya batal. Jadwal pelayanan khotbah saya yang full sampai 2021 waktu itu juga berantakan. Semuanya batal. Kita harus belajar menyadari bahwa sepandai-pandainya manusia berusaha, bagaimanapun kita mengupayakan hidup kita, kita harus mengerti bahwa kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Kita nggak bisa selalu memaksakan kehendak kita. Seperti mengatur, hidup saya harus begini, hidup saya harus seperti itu. Kita cuma bisa lakukan bagian kita, lakukan yang terbaik. Jaga hidup kita, hidup sehat, hidup bekerja sungguh-sungguh, berdoa cari Tuhan. Kita berusaha memperbaiki diri kita dan lain sebagainya, tapi dengar baik. Ada hal-hal yang di luar kendali kita, ada waktu Tuhan. Dan kita harus belajar berserah kepada kehendak Tuhan. Makanya kalau saya dengar jomblo-jomblo ngeluh, aduh Kak Heni bosen ditanyain kapan kawin. Saya mau katakan begini,
ada hal-hal yang gak semudah itu untuk dikerjakan dalam hidup ini. Kita butuh intervensi Tuhan gitu. Contoh, anak-anak muda yang mungkin sudah bekerja, sudah selesai kuliah, mereka sudah kerja. Semakin sedikit waktu mereka untuk ketemu dengan orang banyak, kecuali mereka yang pekerjaannya melibatkan orang banyak. Mereka punya kesempatan untuk traveling kemana-mana, ketemu orang banyak. Tapi ada orang-orang yang mereka stuck di kantor dan bertahun-tahun di situ dan di komunitas yang sama. Hanya kemurahan Tuhan kalau mereka itu bisa ketemu dengan orang-orang baru dan kemudian ketemu jodoh di situ. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bukan? Dan seringkali kita coba ngatur hidup kita. Kita mau begini, kita mau begitu. Yang saya ingin ingatkan adalah begini. Jangan lupa melibatkan Tuhan. Let God be God. Sebaik apapun kita berencana, sebaik apapun kita mau mengatur hidup kita, dengar baik bahwa manusia bisa memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita nggak bisa selalu memaksakan kehendak kita, tapi kita harus belajar untuk mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita dan belajar berserah. Saya ingat waktu Yesus di Taman Getsemani, Yesus sebenarnya pasti takut disalib. Karena itu Yesus berdoa sampai 3 kali. Dan kemudian di Lukas 22 ayat 42 Yesus berkata gini, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku." Yang Yesus mau adalah dia nggak usah ngelewatin masa penyiksaan itu. Tetapi Yesus berkata gini, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi." Mari belajar seperti Yesus. Mungkin kita bisa minta sama Tuhan apa yang kita mau, tapi sekali lagi kembalikan sama Tuhan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak bisa selalu maksa, hidup saya harus begini, hidup saya harus begitu. Kalau nggak kita kecewa sama Tuhan. Kembali lagi bicara soal let's do our best and let God do the rest. Saya teringat firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 7 yang berkata gini, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan." Meminta artinya kita berdoa kepada Tuhan. Mencari artinya kita berusaha. Dan mengetuk artinya kita terus menunggu dengan ucapan syukur. Saya percaya Tuhan tidak hanya mau kita berdoa dan menunggu, tapi Tuhan mau kita berusaha. Ada tanggung jawab untuk melakukan bagian kita. Karena kita harus melakukan yang terbaik yang jadi bagian kita, bukan? Let's do our best. Nah, saya ingin share apa sih yang jadi bagian kita? Apa yang jadi tanggung jawab kita untuk kita lakukan? Yang pertama, tadi saya sudah bilang, melakukan yang terbaik. Berusaha untuk segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita harus mengusahakannya. Kolose 3 ayat 23 bilang gini, "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Segala sesuatu yang kita buat dalam hidup ini, Tuhan mau kita lakukan yang terbaik, seperti untuk Tuhan. Saya ambil contoh, kalau Anda bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan lakukan bagian Tuhan, memberkati kita dengan promosi, dengan gaji, dengan kepercayaan, dan lain sebagainya. Tapi dengar baik, yang jadi bagian kita adalah kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita harus melakukan yang terbaik yang jadi bagian kita. Saya pernah bilang ini, bahwa iman tidak mendiskon kerja keras. Kita nggak bisa cuma berdoa lalu mengandalkan Tuhan untuk memberkati kita, sementara perbuatan kita nggak selaras dengan iman kita. Kita minta Tuhan promosikan kita, tapi kita malas. Kita terlambat terus, nggak pernah mencapai target. Kerja hitung-hitungan, malas-malasan. Harusnya fokus kerja, kerjaan bisa selesai dalam 3-4 jam, tapi karena kita browsing internet terus, nonton YouTube terus, kerjaan nggak kelar-kelar. Akhirnya kita lembur, lalu kita marah ketika bos kita nggak bayar kita lembur. Bahkan yang paling lucu gini, kerja main game. Bentar-bentar ke pantry bikin kopi, bentar-bentar keluar jajan, sebentar-bentar telepon, sebentar-bentar ngecek WA, sebentar-bentar selfie, sebentar-bentar update status. Tapi gitu bilang, aku sibuk. Dengar baik. Tuhan akan lakukan bagian Tuhan untuk memberkati kita. Kita doa bukan? Kita sudah doa.
dan kita tinggal nunggu Tuhan jawab doa kita. Tapi ada upaya, kita harus mencari, yang artinya kita harus bekerja sungguh-sungguh, melakukan yang terbaik di tempat pekerjaan, jadi teladan, mencapai target, jadi berkat buat perusahaan. Amsal 22 ayat 29 berkata gini, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Bicara soal promosi, kita akan duduk bersama dengan raja-raja. Kita akan duduk di tengah orang-orang besar. Siapakah orang-orang yang dipilih ini? Orang-orang yang cakap dalam pekerjaannya. Seringkali orang mau namanya besar, orang pengen posisi yang tinggi. Tapi seberapa besar pencapaianmu? Seberapa besar hasil karyamu? Kita harusnya jadi teladan di tempat kerja, bukan jadi sumber masalah. Amsal 27 ayat 18 bilang gini, siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Ada orang tuh yang di tempat kerja, bukannya kerja sungguh-sungguh, bukannya berbuah, tapi malah bikin kekacauan di mana-mana. Gosip sana-sini, merusak nama baik orang, dan yang lebih parah jelek-jelekin pemimpinnya. Satu kali saya punya teman, kami kerja sama-sama. Setiap makan siang kami makan bareng. Dan bosen banget dengerin dia ngomong hal yang itu melulu. Apa isi omongannya? Mengeluh. Jelek-jelekin atasan. Ngatain atasan ini, ngatain atasan itu. Sampai bosen saya dengernya. Akhirnya saya bilang gini sama dia, kalau kamu masih mau kerja di sini, lebih baik kerja aja yang benar. Jangan ngomongin atasan mulu, gak ada gunanya. Kalau kamu memang gak suka sama atasan, ya jangan kerja di sini. Sejak hari itu dia sebel sama saya. Tapi, come on, kita butuh kerja kan? Kita digaji sama orang itu kan? Masa kita malah ngomongin dia? Jangan cuma mau duitnya. Kalau kita di situ nggak berbuah, yang ada malah kita bikin omongan yang nggak benar, ngerusak nama baik orang, jadi racun di situ. Firman Tuhan berkata, usirlah si pencemooh, maka berhentilah pertengkaran. Emang benar. Kalau ada gosip di tempat kerja, omongan yang nggak benar, cari beang keroknya. Begitu dia pergi, selesai masalah. It's true. 1 Timotius 6 ayat 1 bilang ini, semua orang yang menanggung beban perbudakan, artinya kerja ikut orang ya, hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita, maksudnya orang Kristen, jangan dihujat orang. Dengar kan orang bilang gini, tuh orang Kristen tuh kayak begitu tuh. Tuh orang Kristen tuh kayak begitu tuh. Malu kan? Malu-maluin nama Tuhan. Kalau kita mau Tuhan berkati kita mau Tuhan promosi kita mau naik gaji, kita mau dipercaya lebih sama atasan kita pengen punya nama besar, pengen punya prestasi, come on. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Berkaryalah yang nyata. Harusnya kita berbuah, bukan malah bikin masalah. Lakukan tanggung jawab kita. Let's do our best and let God do the rest. Tanggung jawab kita yang kedua adalah hidup dalam kebenaran. Saya percaya selama kita tuh hidup dalam kebenaran, Tuhan akan menyertai kita, melindungi kita, dan menolong kita. Katakan amin. Mazmur 37 ayat 39 berkata gini, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Waktu kita tuh lagi ada masalah, orang tuh pasti teriak sama Tuhan ya kan, minta perlindungan Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tapi dengar baik, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan, kata firman Tuhan. Tuhan itu jadi tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Dan pertanyaannya, apakah kita hidup benar? Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Siapa bilang orang benar gak punya masalah?
Makanya jangan cepat menghakimi orang. Begitu orang ditimpa musibah, langsung menghakimi. Tuh, lu dosa apa? Tuh, gak bayar perpuluhan sih lo. Tuh kan, lu gak berkenan sih sama Tuhan. Dosa apa lo? Banyak langsung yang menuding, menuduh, menjatuhkan, making people feel offended. Kita membuat orang merasa tertuduh. Padahal firman Tuhan berkata gini, Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak. Emang orang benar ada masalah, Bu? Ya iya dong, kan ujian. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bedanya orang benar dengan orang yang tidak hidup dalam kebenaran adalah gini. Semua orang punya masalah. Semua orang bakal ngadepin badai kehidupan. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran akan mendapat pembelaan Tuhan. Katakan amin. Tanggung jawab kita adalah memastikan kita hidup benar. Bagian Tuhan adalah melindungi kita, menolong kita, melepaskan kita dari kesesakan kita. Banyak kali kita berseru-berseru dan bilang, Tuhan kok gak dengar aku? Tuhan kok gak tolong aku? Pertanyaannya gini, apakah kita hidup dalam kebenaran? Jangan sampai kita nipu orang, lalu kita minta pertolongan sama Tuhan. Tuhan pasti mengampuni kita, tapi dengar, ada upah dari perbuatan kita. Loh, kita nipu orang ya, kita harus kembalikan apa yang jadi bagian orang. Kita mencuri ya, kita harus kembalikan. Kita nyakitin hati orang ya, kita harus minta maaf. Kita jadi batu sandungan ya, kita harus berubah. Kita suka marah-marah di rumah, keluarga gak harmonis, ya kita harus berubah, bertobat sungguh-sungguh. Istri gak betah di rumah, suami gak betah di rumah, anak gak betah di rumah, masalahnya apa? Kita minta, Tuhan kembalikan suami saya, Tuhan kembalikan istri saya. Bagi Tuhan mengembalikan pasangan kita itu mudah. Tapi kalau Tuhan kembalikan pasangan kita ke rumah, berapa lama mereka bisa bertahan kalau kita gak mau berubah? Tuhan itu pasti melakukan bagiannya, menolong kita, memberi kekuatan bagi kita, memberi kita jalan keluar di tengah kesesakan. Tapi kita harus memastikan kita hidup dalam kebenaran. Kita tidak bisa memanipulasi Tuhan untuk terlibat dalam kejahatan kita, bukan? Tanggung jawab kita yang berikutnya. Tadi yang pertama, memastikan kita melakukan yang terbaik yang jadi bagian kita. Kerja dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, tanggung jawab kita adalah hidup dalam kebenaran supaya kita dibela Tuhan. Yang ketiga, tanggung jawab kita adalah jaga hidup tubuh kita kudus. Jangan hidup sembarangan. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati adalah hidup kita. Bukan cuma persembahan kita, bukan cuma pelayanan kita, tapi hidup kita. Hidup kita lah ibadah kita yang sejati. Apakah kita sembarangan dengan hidup kita? Apakah kita menyia-nyiakan hidup kita? Tahukah Anda kalau kita masih bisa bangun tiap pagi? Kita harus menyadari bahwa hidup itu anugerah. Hidup itu pemberian Tuhan yang harus kita jaga. Dan firman Tuhan bilang gini, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ada orang yang rajin ke gereja, hafal banyak firman Tuhan, tapi hidupnya sembarangan. Dia gak jaga hidup kudus. Zaman sekarang gitu lah ya, kata kudus tuh makin jarang terdengar. Orang gak bahas lagi tentang bagaimana jaga kekudusan, karena segala sesuatu yang harusnya gak boleh sekarang dianggap wajar. Pre-sex dianggap wajar. Banyak anak-anak Tuhan yang dipengaruhi oleh gaya hidup dunia. Film, sosial media, idola-idola mereka, artis-artis, gaya hidup mereka yang duniawi banyak diadopsi oleh orang-orang percaya. Semua anak-anak mulai ikut-ikutan, dan terutama anak-anak muda, sampai orang gak tahu lagi batasan apa yang kudus dan apa yang berkenan kepada Tuhan.
semua dianggap biasa. Semua dianggap normal karena itu jadi standar dunia. Kita nggak bisa memakai ukuran dunia jadi ukuran kita. Karena sebagai anak Tuhan kita harus hidup berbeda. Kita harus ngerti kekudusan. Kita harus memastikan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita nggak jaga kekudusan. Kita tahu bahwa dalam 1 Korintus 6 ayat 19, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, bahwa Roh Allah yang kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Kadang-kadang bingung ngebedain orang dunia dengan anak Tuhan karena gaya hidupnya udah nggak beda. 1 Petrus 1 ayat 15 berkata gini, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kita harus mengerti bahwa Tuhan mau kita jaga hidup kita kudus. Kita nggak bisa pacaran seperti orang dunia. Ada batasan-batasan yang harusnya kita nggak langgar. Ada nilai kekudusan, ada nilai penghargaan dalam hubungan. Bahkan perkataan kita, anak-anak Tuhan udah mulai adopsi bahasa-bahasa dunia gitu, yang mereka pikir biasa semua orang ngomong kayak gitu. Enggak, kita mesti mengajarkan nilai-nilai kekudusan kepada anak-anak kita. Ada hal-hal yang kita nggak boleh kompromi. Saya tegas sama anak saya, nggak ada ya cowok ke kamar cewek bikin macem-macem, nggak ada ya. Mama nggak mau satu hari kalian udah kuliah nanti jauh sama mama, pacaran ke kamar, nggak ada. Kamu mau dating sama siapa, kamu harus jaga hidup kamu, memastikan orang yang kamu dating itu juga seiman, takut akan Tuhan. Kita gampang aja lihat orang itu ngerti kekudusan atau enggak, lihat dia sopan apa enggak, dia ngerti batasan atau enggak. Karena orang yang bisa menghargai kita, mereka jaga kekudusan sampai nikah, itu orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, tanggung jawab kita adalah menjaga hidup kita kudus. Jangan sampai karena kita ingin diterima sama dunia, kita berkompromi dengan nilai-nilai kerajaan sorga. Harusnya kita pegang teguh kebenaran firman, bahwa kita harus jaga hidup kita kudus. Nah, saya mau bilang ini, menjadi kudus bukanlah kampungan. Kita hanya memastikan bahwa hidup kita benar di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita nggak boleh nonton, kita nggak boleh makan keluar, kita nggak boleh pesta dengan teman-teman. Tapi pilihlah film yang baik. Ketika kita ngumpul dengan teman-teman, jangan ngomong yang sia-sia. Ketika kita pesta, ya jangan hura-hura sampai kita mabuk-mabukan, lupa diri, dan menyanyiakan hidup kita. Karena hidup kita adalah ibadah kita yang sejati kepada Allah. Yang berikutnya, tanggung jawab kita adalah menabur benih. 2 Korintus 9 ayat 7 bilang gini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saya percaya bahwa firman Tuhan mengajarkan kita, Tuhan itu menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Kita ingin diberkati dan ada prinsip tabur tuai. Kalau kita ingin beroleh kemurahan, kita juga harus menunjukkan kemurahan. Firman Tuhan berkata, hendaklah setiap kita memberikan dengan kerelaan hati. Jadi ukuran kita memberi itu berdasarkan kerelaan hati kita. Nggak boleh dengan sedih, apalagi dipaksa. Bukan karena takut kita memberi, tapi kita beri dengan sukacita. Dan karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, kalau kita ingin menabur, dikatakan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan
di dalam segala sesuatu, katakan amin. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, kalau kita pengen diberkati Tuhan, firman Tuhan katakan kita harus memberi. Tanggung jawab kita adalah menabur benih. Tanggung jawab Tuhan adalah memberkati benih kita, sehingga hidup kita berkelimpahan. Ada orang yang pernah datang kepada kami. Dia bilang gini, Koh, bilang sama suami saya, Ko Jojo, kami ini sebenarnya lagi susah, tapi saya ingin tabur mobil saya untuk Yayasan Tangan Pengharapan. Kami heran. Saya bilang gini, kenapa nggak jual aja mobilnya supaya kamu bisa mencukupi kebutuhan rumah tanggamu? Dan dia jawab begini, kalau mobilnya kami jual dan kami pakai uangnya untuk hidup, kan habis dimakan, Jenny. Tapi kalau kami tabur untuk pelayanan, kan jadi benih. Saya sampai bingung. Anda mengerti bedanya di mana? Kalau dimakan, kan habis. Kalau ditanam jadi benih, benih itu akan tumbuh dan menghasilkan buah lebih banyak. Orang yang ngerti nabur ini membuat saya sangat-sangat tercengang karena saya belum pernah mendengar perkataan yang sedemikian. Dan kami saksikan sendiri dengan mata kepala kami. Sejak mereka menabur itu, hidup mereka sangat diberkati. Saya sampai kaget. Mereka tiba-tiba telepon ke kantor Tangan Pengharapan. Mereka mau nabur untuk pelayanan Tangan Pengharapan. Wow, saya amazed. Dari minus jadi surplus. Firman Tuhan tuh gak pernah salah. Kita pengen Tuhan berkati kita. Itu kan tanggung jawab Tuhan. Kita selalu nuntutnya tanggung jawab Tuhan. Ayo dong Tuhan, Tuhan berkati saya dong. Tapi hey, apa yang jadi tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita nabur benih. Pernah nabur gak kok mau nuai? Ada lagi, Maleakhi 3 ayat 10. Banyak orang Kristen sebel ayat ini, tapi saya harus bacain kebenaran ini. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Tanggung jawab Tuhan dalam hidup kita adalah memberkati kita, menjaga ladang kita. Tetapi ingat, tanggung jawab kita adalah menabur benih. Bicara soal menabur untuk pekerjaan Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan, yaitu perpuluhan dan persembahan khusus. Kemudian tanggung jawab kita lagi bekerja dengan sungguh-sungguh menanami ladang kita. Kita minta Tuhan kirim hujan. Kalau Tuhan kirim hujan dan ladang kita tidak ada benihnya, apa yang terjadi? Ladang kita becek. Ladang kita banjir karena nggak ada benihnya. Tuhan yang akan kirim hujan, tapi tugas kita nanam benih. Kalau kita mau diberkati Tuhan, tanggung jawab kita tanam benih, tabur benih. Amin. Saya percaya ini sebuah kebenaran yang Tuhan mau kita dengar. Jangan cuma mau diberkati. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Banyak banget orang yang nanya ke kami gini, kalau misalnya saya cuma punya 10%, boleh nggak saya bagi-bagi? Kadang-kadang saya mikir, oh hitungan banget ya. Saya tuh kalau sama Tuhan nggak pernah hitungan. Saya udah kembalikan bagian Tuhan lebih dari 10% aja. Kalau Tuhan masih gerakan hati saya, nabur buat si A, si B, si C, si D, saya keluarkan sampai terkuras uang di rekening, saya nggak masalah. Saya percaya kalau Tuhan udah suruh, udah lakukan aja. Saya ngalamin berkali-kali. Saya nggak pernah takut rekening tuh udah tinggal berapa. Tuhan gerakan, saya tabur. Ada si A butuh buat anaknya, ada si B butuh, oh kemarin begini. Tabur. Apa yang terjadi? Tuhan pakai orang untuk memberkati kami. Gak pernah berkekurangan. Firman Tuhan itu terbukti, orang yang menabur pasti menuai. Ada orang yang menghemat begitu luar biasa, tapi selalu berkekurangan, kata firman Tuhan. Tapi ada orang yang menyebar harta, tapi dia gak pernah kekurangan, malah hartanya makin melimpah. Dengar baik, jangan kecewa sama Tuhan kalau kok seret ya. Tapi periksa,
apakah kita menabur benih? Karena Tuhan tuh tidak pernah berhutang. Bahkan Tuhan tuh berani berkata dalam Maliaki 3 ayat 10. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bayangin, berkelimpahan itu lebih dari cukup. Tapi bagian kita, tanggung jawab kita adalah menabur benih. Yang terakhir, tanggung jawab kita adalah belajar mencukupkan diri. Jangan menjadi hamba uang, tapi belajar mengelola keuangan, menjadi tuan atas mamon dengan benar. Mengelola keuangan kita dengan benar, menjadi tuan atas mamon. Belajar mengerti kata cukup. Ibrani 13 ayat 5 berkata gini, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dengar, jangan marah sama Tuhan kalau hutangmu banyak. Jangan marah sama Tuhan kalau tagihan kredit cardmu membengkak. Jangan kecewa sama Tuhan kalau kok kayaknya kurang ya. Dengar baik. Kita punya bagian yang harusnya belajar mencukupkan diri. Orang gak akan pernah mengerti kata cukup kalau dia jadi hamba uang. Mau penghasilan sebesar apapun, dia akan terus diperbudak sama uang. Gak ada kata cukup. Orang yang cinta uang itu pelit. Menghabiskan harta hanya untuk dirinya sendiri. Menyimpan harta hanya untuk diri sendiri. Tanggung jawab kita itu belajar mencukupkan diri. Pengkhotbah 6 ayat 9 berkata gini, lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Window shopping aja, jangan semua mau dibeli. Tidak semua hal harus kita miliki. Kasih karunia loh kalau bisa nikmati. Saya nggak iri tuh lihat teman saya punya pulau, teman saya punya villa. Saya malah terima kasih banget dikasih pakai 3 hari for free. Lah, listriknya saya nggak usah bayar, maintenance-nya saya nggak usah bayar, pajaknya saya nggak usah bayar, pembantunya nggak usah saya gaji. Tapi saya bisa nikmati. Apa nggak luar biasa? Belum dijamu makan, minum di sana. Tuhan itu baik. Tidak segala sesuatu perlu kita miliki. Nggak usah iri sama orang, nggak usah ikut-ikutan orang. Nggak usah banding-bandingin hidup kita sama adik kita, adik ipar kita, kakak ipar kita. Kita nggak usah ngiri lihat hidup orang lain. Ikut bersukacitalah dengan kebahagiaan orang lain. Bersyukurlah untuk apa yang kita bisa nikmati. Kalau Tuhan mau kita memiliki, Dia pasti berikan itu kepada kita. Ingat, orang yang jadi hamba uang, gak ngerti kata cukup, akhirnya akan dikuasai oleh nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan orang itu ke dalam kebinasaan. Nah akhirnya malah dia menyiksa dirinya dengan berbagai duka. 1 Timotius 6 ayat 9-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Dengar baik, kalau Anda mau hidup bahagia, jangan cinta uang. Karena uang selalu membuat kita disiksa dengan berbagai-bagai duka. Kita nggak bisa ngerti kata cukup. At the end of the day, uang kita banyak, tapi kita stres, nggak bahagia, nggak enjoy life. Why? Karena kita dipimpin sama uang, kita kejar uang terus, kerja terus, udah kayak kejar setoran. Lalu kita pusing karena hutang bank menumpuk. Hutang bank menumpuk, bunganya berkali-kali lipat, kita stres. Coba belajar mencukupkan diri. Apa yang terlalu besar, pengeluaran yang tidak perlu, ayo dipangkas. Hiduplah lebih sederhana, karena orang yang ngerti kata sederhana itu lebih bahagia. Saya nggak pusing tuh orang ngecap saya pendeta sederhana amat, biarin aja. Saya
Saya nggak butuh membuktikan diri saya kepada siapa-siapa. Yang penting hidup saya berkenan kepada Allah dan tidak jadi batu sandungan bagi sesama. Dengar baik, hidup ini bukan soal gengsi, tapi bagaimana kita bisa menikmati hidup ini dan memuliakan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan dan menghidupi kehendak-Nya dalam hidup kita. Saya akhiri, ingat bagian kita adalah meminta di dalam doa, mencari artinya berusaha, dan kemudian mengetuk, menunggu dengan ucapan syukur. Selebihnya, serahkan sama Tuhan. Pastikan kita hidup dalam kebenaran, lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan biarkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Let's do our best and let God do the rest. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Biarlah setiap kami boleh menyadari apa yang jadi bagian kami, tanggung jawab kami, supaya kami sungguh-sungguh melakukan yang terbaik dalam apa yang menjadi bagian kami. Tuhan, kami boleh jaga hidup kami kudus. Kami boleh sungguh-sungguh Tuhan berusaha melakukan apa yang kami harus lakukan. Kami belajar mencukupkan diri dan kami boleh mencari perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Kami belajar menabur benih. Tuhan, kami belajar untuk bertanggung jawab. Kami berdoa agar kiranya Tuhan boleh melimpahkan segala kebajikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Saya percaya kalau kami lakukan bagian kami, maka Tuhan akan melakukan bagian Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Doa semua diberkati. Sampai jumpa.